أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ألم تروا أنهم في كل وادي يهيمون. Jadi melanjutkan surat Asy-Syu'ara ayat 225. Muratirien alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Apakah kamu tidak mengetahui, alam taro, apakah kamu tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengetahui annahum, bahwa sesungguhnya mereka para tukang, para penyair fi kulli wadi yahimun, mereka kebingungan di dalam setiap jurang-jurang. Mereka di dalam jurang menjadi bingung. Hama yahimu. Haman itu artinya bingung. Karena teng kasidahe guru sekumpul yang sering dinadakan adalah hama qalbi. Niku murate alam taro annahum fi kulli wadi yahimu. Apakah kamu belum melihat bahwa sesungguhnya mereka di dalam setiap jurang mereka itu kebingungan. Artinya begini, alam taro ay ta'lam annahum. Apakah kamu belum melihat, belum mengetahui annahum, bahwa sesungguhnya para penyair tersebut fi kulli wadin ay min audiyatil kalami wa fununihi, di setiap jurang-jurangnya nyanyian, syairan, ucapan dan macam-macamnya kalam yahimun, mereka itu bingung. Mereka itu bingung. Bingung artinya bagaimana? Ayyam duna faijawizun al-hadda madhan wa hajaan. Mereka itu kalau memuji suka dilebih-lebihkan. Kalau memuji suka dilebih-lebihkan. Begitu juga ketika mereka menghujat. Mereka juga ketika menghujat itu juga suka dilebih-lebihkan. Berarti secara garis globalnya ngeten rek, bahwa para penyair zaman dahulu mungkin ya kurang lebihnya sama dengan para orang-orang penyanyi. Kalau zaman dulu itu kan ada ya, yang terkenal itu salah satunya adalah Iwan Fals. Ya, kamu termasuk nututi Rek ya. Iwan Fals itu dulu termasuk orang yang sangat berani mengkritik terhadap yang namanya pemerintah, kan begitu. Nggak tahu sekarang mulai dari zamannya Pak Raja Jawa itu sudah dibungkam nggak pernah mengkritik pemerintah lagi. Lah, maka sama para penyair itu memang sudah dari zaman dahulu seperti itu. Maka sama penyair dalam hal ini kemarin sudah saya sebutkan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, mereka itu para penyair itu benar-benar melewati batas di dalam nyanyian, dalam syairan yang mereka lantunkan. Kemarin sudah saya sebutkan para penyair yang dengan beraninya menghujat kepada baginda Nabi. Yang kemarin saya sebutkan ada 7 kalau nggak salah. Yang pertama Abdullah ibn Za'bari As-Sahmi. Yang kedua Hubairah bin Abi Wahab Al-Makhzumi. Yang ketiga Musafi ibni Abdi Manaf. Yang keempat Abu Izzah Amr bin Abdillah Al-Jamhi. Yang kelima Umayyah bin Abi Salat As-Saqafi. Semuanya mereka itu takallau bil kadhib wal batil. Mereka itu suka menghujat kepada Kanjeng Nabi. Dan yang dihujatkan itu merupakan sebuah perkara yang batil. Itu loh yang gak enak. Karuan kalau menghujat dengan suatu perkara yang real itu kan sih rodo fair, bahasanya kan begitu ya. Mereka itu menghujatnya adalah dengan suatu hal yang batil, suatu hal yang tidak ada pada baginda Nabi. Mulakno tengeri ngendikaaken mereka itu rek Masya Allah nek kadung menghujat juara 1. Cocote penyair, cocote apa iku jenenge para penyanyi, kalau mereka sudah melantunkan sebuah pujian-pujian, kalau mereka sudah melantunkan sebuah celaan-celaan, mencelau itu ngeri banget.
Nah, sampai pemerintah aja takut kalau sudah dicela para penyanyi-penyanyi itu, Pak. Saya contohkan di sini, dulu ada seorang penyair yang hebat yang terkenal dengan Al-Imam Al-Mutanabbi. Sinten? Al-Imam Al-Mutanabbi. Al-Imam Al-Mutanabbi ngriki dikaaken beliau itu merupakan seorang penyair hebat. Saking hebatnya beliau dalam babakan syair, sampai beliau berani dengan sombongnya, dengan angkuhnya menyetatuskan dirinya dengan istilah fal khailu wal lailu wal baida ta'rifuni was sayf war rumh wal qirtas wal qalam. Kita ini betapa beliau itu sangat nopo nggih bahasane memamerkan terhadap kehebatannya beliau sendiri. Sampai beliau melantunkan syairan yang namanya syairan yang sangat terkenal. Ini syairan sangat terkenal karena dikenal dengan istilah syairan yang membunuh kepada pemiliknya. Saya tuliskan syairannya fal khailu wal lail wal baida ta'rifuni. Ini yang nggak makan dibuang aja, tidak keliru ya terus. Fal lailu wal fal khailu fal lailu. Yang pertama fal khailu. Fal khailu. Wong Arab iki lek gawe syairan Pak mau mantep. Pamane lek awam ndelok langsung ke filmnya ini luweh enak mana. Fal khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni. Terus wasayf war rumh wal qirtas wal qalamu. Wasayf war rumhu. Wasayfu war rumhu wal qirtasu wal qalam. War rumhu wal qirtas wal qalam. Qirtasu wal qalam. Ini penyairnya namanya Al-Mutanabbi. Sampai beliau ada punya diwan tersendiri, Diwanul Mutanabbi. Tangriki kalau lanjutakan tentang cerita daripada seorang Al-Mutanabbi yang terbunuh oleh syairannya sendiri, yakni syairannya fal khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni was sayf war rumhu wal qirtasu wal qalam. Iki cara murad gampangane ngomong, Iki cara gawe murad gampangane ngomong, maka kuda malam, ya, al khailu kuda, wal lailu malam, wal baida'u baida niku napa jenenge padang pasir. Baida padang pasir, ta'rifuni mereka semua kenal terhadap diriku. Was-sayfu war rumhu wal qirtasu wal qalam, pedang, tombak, rumhu, wal qirtasu kertas dan juga pulpen semua kenal kepadaku. Kenal kepadaku Al-Mutanabbi. Nah, jungkel maneh lho ya. Ngadeg. Nek ngadeg kono lho. Wudu dalapun jungkel maneh. Saya lanjutkan. Jadi ngene rek. Ini sisi mubalaghahnya saya terangkan seperti ini. Ini adalah muratikan koyok-koyok biasa ya. Bahwa ini semua mulai dari kuda, malam, padang pasir, pedang, tombak, kertas, pena itu mengenal kepadaku Al-Mutanabbi. Ini koyok-koyok biasa. Menurut kamu koyok-koyok biasa kan? Tapi saya terangkan sisi mubalaghahnya. Saya terangkan di sisi mubalaghah daripada bahwa beliau adalah sosok yang dikenal oleh kertas dan juga pena. Cara zaman biyen, Pak.
Zaman biyen itu kan belum ada yang namanya sosmed ya. Sehingga sisi mubalaghahnya adalah beliau adalah sosok yang dikenal oleh kertas dan juga pena. Tahu artinya, dikenal sama kertas dan juga pena. Karena nama beliau adalah nama di mana sebuah nama yang sering dituliskan oleh pena dan dituliskan kepada kertas. Sampai-sampai diistilahkan bahwa kertas dan juga pena itu merupakan dua benda yang sudah mengenal kepadaku Al-Mutanabbi. Itu untuk menunjukkan beliau bahwa ojo di kalangan para manusia. Kalangan kertas dan juga pena termasuk benda-benda mati. Itu seolah-olah beliau saja mengenal kepada yang namanya Al-Mutanabbi. Sampai-sampai yang namanya kertas sama pulpen saja itu mengenal kepada yang namanya Al-Mutanabbi. Karena saking seringnya nama Al-Mutanabbi itu dicatatkan, dituliskan dengan pena dan dituliskan di atas kertas. Sampai-sampai yang namanya kertas dan juga pena itu mengenal kepada beliau. Itu kalau dalam kertas dan juga pena. Kalau di dalam urusan ini al-khailu wal lailu wal baida wasayf war rumhu, itu merupakan istilah bahwa beliau adalah sosok yang ahli perang. Saking ahlinya perang sampai-sampai setiap kuda saja mengenal kepadaku. Setiap bahkan malam juga mengenal kepadaku. Bahkan padang pasir pun juga mengenal kepadaku. Bahkan juga pedang dan juga tombak itu semua mengenal kepadaku karena memang aku adalah sosok yang ahli perang. Sampai-sampai sing kenal itu bukan dari kalangan manusia saja. Itu dari segi mubalaghahnya. Jadi coro bahasane ngono ya, Pak. Sombong ngono wis pol-polan, sumbunge Al-Mutanabbi dalam syairannya ini. Iki wis pol-polan. Fal khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni was-sayfu war rumhu wal qirtasu wal qalam. Semua mengenal kepadaku. Bahkan sekalipun berupa kuda dan malam dan padang pasir dan pedang dan tombak dan kertas dan juga pena. Semua mengenal kepadaku. Corot merupakan mubalaghah di dalam takabur itu wis pol-polan, Pak. Bukan hanya orang yang terkenal di kalangan para manusia saja. Di kalangan orang-orang yang tidak, di kalangan hal-hal yang sifatnya termasuk benda mati, bahkan seperti al-qirtas wal qalamu saja itu semua mengenal. Wes, setelah beliau melantunkan syairan ini, fal lailu fal khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni wal wasayfu war rumhu wal qirtasu wal qalam. Setelah syairan beliau ini viral, ya, viral, Pak. Ini syairan zaman dahulu sangat viral sekali. Hingga datang di mana Al-Mutanabbi ini sedang menghadapi peperangan yang besar-besaran. Di mana seluruh bala tentara dan prajurit yang bersamaan dengan Al-Mutanabbi ini semuanya hampir gugur. Hingga yang tersisa adalah Al-Mutanabbi. Nah, Al-Mutanabbi melihat kondisi yang kocar-kacir berada pada bala tentaranya, takut Al-Mutanabbi. Kenapa? Al-Mutanabbi menjadi takut. Menyebabkan Al-Mutanabbi ini takut dan bahkan Al-Mutanabbi ini akhirnya mau lari. Waduh, bahaya iki. Mati ya. Polahe bolo-boloku kabeh wis do katene mati karek mek titik karek mek aku tok. Lah nek aku ingin meneruskan maju positif mati. Kalah jumlah soalnya. Hingga Al-Mutanabbi ini akhirnya nopo hampir saja mau kabur. Al-Mutanabbi iki kabur. Barang kate kabur dicegat ambek budaknya sendiri. Dicegat karo budake dhewe. Seraya budaknya itu berkata, "Loh, alasta mangkola, bukankah kamu merupakan orang yang dengan gagahnya dulu berkata bahwa fal khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni wasayfu war rumhu wal qirtasu wal qalam." Bukankah kamu dulu merupakan orang yang dengan bangganya, yang dengan sombongnya gagah mengatakan bahwa semuanya mengenal kepadaku, bahkan sekalipun kuda, malam, padang pasir,
pedang, tombak, kertas, dan juga pena. Akhirnya izin, Mbak. Al-Mutanabbi ini akhirnya malu. Al-Mutanabbi malu. Bagaimanapun kalau orang Arab zaman dahulu benar-benar menjaga kewibawaannya dari segi tidak mau menelan ludahnya sendiri. Paham ya? Al-Mutanabbi wis kadung ngomong bahwa dia adalah prajurit perang yang hebat dengan syairannya fal khailu wal lailu wal baida ta'rifuni wasayfu war rum wal qirtas wal qalam. Ya akhirnya gara-gara dicegat sama budaknya sendiri yang kemudian budaknya itu loh jari sampean gagah, dia nek ngomongnya sampai koyok ngono. Akhirnya malu dan beliau tidak mau menelan ludahnya sendiri. Akhirnya memaksakan diri untuk menghadapi musuh yang sangat banyak dan apa akhirnya? Al-Mutanabbi mati di dalam peperangan tersebut. Di akhir-akhir hayatnya beliau berkata, telah membunuh kepadaku hambaku ini dan juga syairanku sendiri. Maka ini syairan yang terkenal dengan syairan bahwa ini merupakan syairan yang membunuh kepada pemiliknya sendiri. Yes. Nek wong biyen iku ancen benar-benar menjaga, Pak. Menjaga kepada kewibawaan omongannya. Jangan sampai menelan ludahnya sendiri. Yes. Lah Al-Mutanabbi itu juga sama, dulu merupakan seorang penyair hebat. Yang mana dulu pernah Al-Mutanabbi ini hidup di zamannya seorang raja yang bernama Kafur al-Ikhshidi. Ini bahasanya Al-Ikhshidi, Raja Kafur bahasanya. Raja Kafur ini merupakan seorang raja yang kebetulan warna kulitnya adalah warnanya hitam. Napa? Warnanya ireng. Warna kulit itu ireng. Lah karena beliau itu walaupun kulit hitam, tapi karena beliau itu merupakan seorang raja, ya gak ada yang berani untuk memperolok-olokkan warna hitamnya. Yang ada malah muji. Cara saiki ngono rek, muji ngomong ngono ya. Cara wong-wong saiki ngono mujine kamu memang warnanya hitam, tapi hitamnya hitam kurma. Wong saiki kan lek muji wong ireng kan ngono. Wonge lek seneng, ya nggak bisa ngilokne ra iso sehingga memuji. Kamu itu hitam tapi hitamnya hitam kopi. Banyak yang minat, banyak yang menyukai. Lah maka sama, Raja Kafur ini merupakan raja yang warna kulitnya hitam. Karena kulitnya itu hitam, para rakyatnya memujinya dengan bahasa Abul Miski. Napa? Abul Miski. Ab itu maknanya bapak, miski itu maknanya minyak mesik. Minyak mesik itu warnanya hitam pekat tapi sangat wangi. Cara gampangane ngomong muji nang raja niku, oh jenengan iku beda raja, hitamnya itu bukan hitam-hitam yang sembarangan. Hitamnya jenengan itu hitam-hitamnya minyak mesik, banyak diminati bahkan sangat mahal. Ya, cara muji wong ireng ngono ya, bahasane sak pinter-pintere muji. Iso wae dibahasakan bahwa lek jenengan niku hitamnya adalah hitam-hitam hajar aswad ngono ya iso Itu kan namanya pintar-pintere wong muji, piye carane muji walaupun dalam kondisi yang mungkin dianggap minus. Nah, Raja Kafur ini dulu terkenal dengan julukan Abul Miski. Bapaknya minyak mesik. Minyak mesik itu warnanya hitam. Tapi wangi dan harganya mahal. Nah, Al-Mutanabbi dulu itu belajar menjadi, bahasa kasarannya ngomong ya, belajar menjadi penjilat. Kenapa? Belajar menjadi penjilat. Akhirnya Al-Mutanabbi ini memuji-muji kepada si Raja Kafur itu. Memuji-muji dengan ucapan abakul litibin la abal miski wahdahu. Bahwa engkau wahai raja merupakan bapaknya setiap wewangian. Bapaknya seluruh wewangian, bukan hanya bapaknya wewangian minyak mesik saja. Gampangan ngomong itu pujian daripada Al-Mutanabbi kepada Raja Kafur. Setelah beliau memuji kepada Raja Kafur, memuji itu tentu dengan ada harapan loh ya.
Memuji itu dengan harapan agar si raja itu memberikan sebuah pemberian. Zaman dahulu raja itu loman-loman. Loman-loman. Wah, ngekei langsung kepingan emas, kepingan emas, kepingan emas. Zaman biyen kayak ngono, Pak. Lah Al-Mutanabi ini memuji kepada sinten Kafur, Raja Kafur. Ini tujuannya agar diberi pemberian yang banyak. Tapi ternyata setelah memuji, setelah menjadi penjilat, tetap si raja tidak mau memberikan apapun. Mamu Al-Mutanabi, konis mari tak puji-puji kok malah ora gelem memberikan sesuatu apapun kepadaku. Langsung yang awalnya memuji, langsung Al-Mutanabi berubah menjadi yang asalnya penjilat, sekarang menjadi penghujat. Langsung dibuatkan syairan yang menghujat yang namanya Raja Kafur itu tadi. Syairannya yes ngeri tenanan, kadung ngilokne ngono kuwi yes ngeri. Ngeri iki ngendikaken bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim wa mislu kayu tamim biladin ba'idatin lidhika rabbatil hidatil bawaqiyah. Wes pokoke awakmu raja sing paling elek, wis gak ana api-api blas, gak ana ganteng-gantenge blas, wis murad gampangane ngomong ngoten. Ya ini memang pengadatannya para penyair, para penyanyi. Kalau mereka sudah memuji, kalau mereka itu sudah menjadi penjilat, tapi kok mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan berupa pemberian-pemberian, pasti mereka akan berubah menjadi penghujat. Yes. Ini untuk menunjukkan bahwa sya'nu atau gayanya para penyair, para penyanyi ini ya cuma dua ini. Kalau nggak jadi penjilat ya akan secepat mungkin berubah menjadi penghujat. Nah ini bahasa teng kitab sampean teng bahasa Qur'ane wau alam tara annahum fi kulli wadiyahim. Apakah kamu tidak melihat bahwa mereka itu di dalam setiap jurang seperti halnya orang yang bingung. Ini merupakan kalam masal kalau daunnya Syekh Aswawi. Ini merupakan merupakan kalam masal bahwa saking bingungnya para penyair. Para penyair itu ya seperti ini. Tiba-tiba memuji, tiba-tiba menghujat. Setelah menghujat, mari dikai duit, ya moro-moro memuji. Para penyair itu semuanya seperti itu. Kayak orang kebingungan di tengah jurang. Gitu loh. Yes. Itu ya. Maka sama, para penghujat-penghujatnya baginda Nabi pada zaman dahulu itu juga mereka dalam kebingungan. Ning tengeri iki ngendikaken wa fi marratin ijtama indan nabi isnani minasyu'ara. Diceritakan bahwa dulu itu banyak sekali, intinya dari banyak sekali yang menghujat kepada baginda Nabi. Tengeri iki dilanjutaken malih wa annahum yaquluna, nanti masih banyak keterangannya tentang kitab saunya niku. Kita lanjutkan tentang tentang ayat yang selanjutnya wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Asy-Syu'ara 226. Betul, Nep. 226. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Betul. Nep. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan bahwa sesungguhnya mereka itu mengucapkan terhadap sebuah perkara yang tidak mereka lakukan. Annahum yaquluna fa'alna, mereka mengucapkan bahwa aku telah melakukan ma la yaf'alun, sebuah perkara yang belum mereka lakukan. Ayyakdzibun, mereka itu bohong. Dalam syairannya tangriku ngendikaken mereka itu para tukang penyair-penyair, para penyanyi-penyanyi itu seringkali memuji tentang sebuah kedermawanan tapi mereka sendiri tidak dermawan. Mereka seringkali memuji bahkan mendorong untuk menjadi para pemberani tapi mereka sendiri tidak pemberani. Contohnya seperti Al-Mutanabi ini loh, Pak. Gawa ya lek ngomong gawa gak, Pak. Fal khailu wal lailu wal baida ta'rifuni. Lek delok videone sing nyairno wong Arab ngono tambah ketok mau mantep. Kamu bisa membayangkan sosok Al-Mutanabi yang begitu gagahnya
ngomong fal khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni wasayfu war rumhu wal qirtasu wal qalam. Semua mengenal kepadaku, bahkan sekalipun kuda dan malam dan juga padang pasir, bahkan pedang, tombak, kertas dan juga pena, semua mengenal kepadaku. Wah, kau wagah lek ngomong kau. Ini kan namanya beliau sedang dengan gagahnya, dengan sombongnya memuji atas keberanian beliau sendiri. Nyatanya nopo? Ketika menghadapi musuh, beliau menghadapi musuh dalam keadaan sendiri, wedi Pak, melayu. Tengah-tengah melayu dicegat ambil budak dhewe. Ayo kono, lapo kono melayu. Jarene hae awakmu iku merupakan orang yang sangat pemberani. Sampai kamu menyairkan syairan tersebut. Saya kok nyapa melayu. Rasa melayu kono balik. Akhirnya balik marang ono perang tenan mati yang namanya Al-Mutanabbi. Sehingga syairan ini disebut dengan syair yang membunuh kepada pemiliknya. Sebuah syairan yang membunuh kepada penyairnya sendiri. Niki ngaten. Terakhir lah niki. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma dzulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Ngriki dikatakan ilal ladzina amanu wa 'amilus solihat ay minasyu'ara, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih dari para penyair-penyair. Larek nang kene iku banyak sekali para penyair-penyair yang Islam. Bahkan dikatakan kalian Syekh Ali Jumat juga banyak para ulama Kanjeng Nabi niku suka kepada yang namanya syairan. Makanya kamu aja sampai kayak dene wong Wahabi. Kanjeng Nabi niku seneng. Sering kali Kanjeng Nabi tiba-tiba memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membacakan syairan. Tiba-tiba ada sebagian sahabat datang kepada Kanjeng Nabi ingin membacakan syairan memuji kepada baginda Nabi. Cara teng kitab Burda ini kan ngendika akan da'mat ta'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi masih taming karomi gitu dah, kurang lebihnya kok rotok setengah lagi. Lah tengah itu dikatakan ngeten. Oleh karena itu, mulai dari zaman dahulu baginda Nabi itu sangat senang ketika ada para sahabatnya sowan kepada beliau kemudian membacakan syairan memuji. Kamu jangan sampai terpengaruh sama orang-orang Wahabi. Orang Wahabi kan atau bahkan orang-orang sebelah kan mengatakan seperti ini. Kayak opo? Apa ya iso sing jenenge ada tiba lho Pak. Lek tiba itu kan murni isinya syairan toh. Syairan. Apa ya iso gawe apa maca syairan ngono kuwi. Mending sekali lagi orang Wahabi ku lek debat mesti kaya ngono. Daripada maca tiba ngono kuwi lak ya mending maca Quran. Sawering. Wong Wahabi itu banyak yang seperti itu. Realita loh Rek. Bahkan Gus Tufel itu dulu ketika di Madinah itu Gus Tufel itu nggak baca Quran tapi bacanya kitab Dalail. Gus Tufel baca kitab Dalail. Pas waktu haji Gus Tufel itu baca kitab Dalail. Ini bertemu dengan dua orang dengan figur yang berbeda. Orang yang pertama ini golongan orang Wahabi. Orang Wahabi ngomong nang Gus Tufel ini. Buat apa kamu baca salawat Dalail Kharat begitu? Itu buatan manusia itu. Mending kamu baca Quran. Sak marine ngilokno nang Gus Tufel kaya ngene iki aku ngerti. Wong Wahabi ku senane ngilokno tok. Mari ngilokno ngene, marang ngono metu nang njabane masjid. Ora maca selawat, ya ora maca Quran. Ahline mek nyelatu tok. Dan kemudian bertemu juga dengan salah satu pemimpin Thariqah Syadiliyah kalau nggak salah. Syekh siapa gitu namanya saya lupa.
melihat Gus Tufel baca dalailnya Gus Tufel itu diambil, diciumnya. Dari mana kamu? Dari Indonesia. Baca kitab dalail. Iya. Apakah kamu menghatamkan dalail ini? Iya, saya menghatamkan dalail setiap hari. Kulla yaum, setiap hari? Iya, saya menghatamkan. Ya wes, bacaan. Nanti kalau sudah hatam, panggil saya lagi ya. Itu ceritanya seperti itu. Malah anak ngerti dengan tiga akan Kanjeng Nabi niku nggih remen, Pak. Ketika ada seorang sahabat datang sowan kepada beliau dan kemudian memuji-muji. Tengriki dengan tiga akan asbabun nuzulnya ayat ini ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu adalah salah seorang sahabat yang ini ya, saya sebutkan 3 sahabat penyair yang paling hebat, yang paling terkenal. Sebenarnya para sahabat semuanya itu merupakan penyair-penyair hebat. Daunnya Syekh Asawi dalam kitabnya tengriki tinggi akan Sayyidina Abu Bakar itu sering melantunkan syairan-syairan. Sayyidina Umar itu juga sering melantunkan syairan-syairan. Bahkan Sayyidina Ali pun juga senang melantunkan syairan-syairan dan dikatakan bahwa Sayyidina Ali itu lebih alim dalam perihal syairan daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena kamu bisa melihat banyak sekali syairan-syairannya Sayyidina Ali. Banyak sekali kalam-kalam hikmah daripada Sayyidina Ali. Seperti yang dalam syairannya itu, an-nafsu tabki alat dunya waqat alimat an-nasala mata fiha tarkuma fiha. Itu syairannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu syairannya sangat banyak. Kalau syairan yang saya bacakan itu salah satu sepotongnya itu. Sepotong saja. Yang berikut diartikan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, an-nafsu tabki alat dunya. Seringkali hati kita itu menangisi perihal hal-hal yang duniawi. Awak dhewe kan seringnya kan nangis gara-gara perihal duniawi. Duit entek, orang-orang dang-dang kiriman, ngono nangis. Lek pelajaran ora paham, lalaran orang nyantol-nyantol iku ora kok nangis, panggah santai ae lek awak dhewe. An-nafsu tabki alat dunya. Seringkali diri kita itu hanya menangisi hal-hal yang sifatnya duniawi. Nafsu tabki alat dunya wa qad alimat. Padahal dia sudah tahu, sudah yakin. Wa qad alimat annas salamata fiha tarkuma fiha. Justru kalau kita ingin selamat di dunia ini, caranya adalah dengan meninggalkan apa yang ada di dunia. Tidak terlalu gubris. Banyak kalau syairan itu kalau dilengkapkan diwannya banyak itu saya kurang begitu hafal. Kita lanjutkan. Penyair-penyair Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dalam hal ini. Itu yang paling pintar. Tapi yang paling terkenal ada 3. Yaitu namanya Ka'ab bin Malik, saya tuliskan. Pakmu bendere lek kalau punya uang lebih tuku hasiah sawi ya. Biar nanti enak aku nerang niki enak. Ka'ab bin Malik ini para penyair-penyairnya ada 3 yang paling terkenal. Ka'ab bin Malik, terus Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah, dan yang nomor 3 ini yang sangat kontroversi cara bahasane ngoten. Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Ini yang paling terkenal. Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Sabit. Ka'ab bin Malik ini merupakan seseorang yang suka sowan kepada Kanjeng Nabi dalam keadaan datang kepada Kanjeng Nabi dan membacakan syairan-syairan kepada Kanjeng Nabi. Mulana ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali para penyair-penyair yang beriman dan beramal solih daripada para penyair. Yang ini disebutkan ceritanya ayat ini turun kepada Ka'ab bin Malik, bahwa Ka'ab bin Malik niku setelah melantunkan sebuah syairan
Maka baginda Nabi berkata, innal mu'mina yujahidu bisayfihi wa lisani. Sesungguhnya orang mukmin itu berjihad dengan senjatanya dan juga dengan lisannya. Kenapa? Jihad dengan lisan dan juga pedang. Jadi awak dewi orang mukmin itu jangan cuma berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan lisan. Sosmed kamu itu loh, Rek. Rungok nih. Sosmed kamu itu loh, kamu gunakan untuk apa ya? Kurang jelas ya. Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, sama Hasan bin Sabit. Lah, Ka'ab bin Malik itu saking hebate. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh, innal mu'mina yujahidu bisayfihi wa lisani. Kula tulisaken ya hadisnya soalnya sangat penting sekali. Waladhi nafsi biyadi la ka'anna ma tarmunahu bihi nadhun nubal. Saya tuliskan potongan hadisnya saja yang menjadi inti saja. Innal mu'mina la yujahidu bi sayfihi wa lisani. Yujahidu bi sayfihi wa lisani. Innal mu'mina yujahidu bi sayfihi wa lisani. Bahwa orang mukmin seperti kita-kita ya, harus berjihad dengan senjata, juga berjihad dengan mulut. Kalian harus mengetahui bahwa berjihad dengan mulut itu lebih tajam dari yang namanya senjata. Kalau dawuhnya para ulama-ulama yang ahli berjihad dengan lisan, beliau itu punya dawuh seperti ini. Ini rungokne tenan. Bahwa satu kata mutiara yang kamu ucapkan akan mampu menembus jutaan kepala. Lebih hebat daripada hanya sekedar satu peluru yang hanya bisa menembus satu kepala. Paham mengerti? Kalau orang jihad katakan pakai ini peluru, maka pelurunya itu akan mengenai cuma satu orang. Tapi kalau kamu jihadnya pakai lisan, maka sesungguhnya satu kata mutiaramu akan menembus jutaan kepala orang. Kan gitu ya, apalagi dengan yang namanya sosmed. Sampean bisa lihatlah kalau dalam hal ini yang lebih ditakuti oleh orang-orang non-muslim itu bukan peperangan. Amerika Pak lek dikongkon perang, itu wah maju tenanan. Ya dah. Karena mereka merasa adidaya. Tapi Amerika itu lebih takut kepada orang-orang yang jihadnya itu hebat. Satu contoh, dalam hal ini saya tidak membahas dari segi akidahnya itu Wahabi atau tidak. Kalian kenal yang namanya Dr. Zakir Naik? Dr. Zakir Naik itu kan salah seorang pegiat dakwah yang beliau itu hebat sekali dalam dakwahnya, mampu mengislamkan puluhan atau bahkan ratusan orang dalam sekali beliau mendatangi suatu tempat untuk berdebat agama. Ya tuh Pak. Lah, luwih hebatan orang yang berjihad dengan lisannya ini loh, daripada orang yang berjihad dengan senjatanya. Karena apa? Kalau orang menggunakan pedangnya, kalau orang menggunakan pistolnya, hanya akan bisa menembus kepada satu kepala dan kemudian meninggal. Tapi kalau menggunakan jihadnya, menggunakan kata-kata mutiaranya, niscaya akan menembus kepada jutaan kepala dalam keadaan dia orangnya itu masih hidup. Orangnya masih hidup. Tapi sifat buruknya, kekufurannya mati, ditembak oleh kalimat mutiara. Kayak Zakirnya gitu. Wah, beliau mengislamkan banyak orang. Itu tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan kata mutiara. Nah ini loh, mulanya pentingnya kita memanfaatkan yang namanya jihad dengan lisan.
atau kata mutiara. Ya umpama kayak Zaidan ini ya, senengane ngelukis, senengane gambar. Nah, bisa kamu jadikan yang namanya gambar itu sebagai media dakwah. Soalnya orang ngono kok dikuasai Upin Ipin, Pak. Dikuasai Upin Ipin, dikuasai Naruto. Anak kecil akhirnya sukanya sama yang kayak gitu-gitu. Contoh, kamu bisa nanti bikin gambar-gambar mengilustrasikan kebaikannya Kanjeng Nabi, kehidupannya Kanjeng Nabi. Saya suka yang kayak gitu-gitu. Ini namanya jihad dengan lisan. Nah, kita punya sosmed itu ya gitu. Kita harus jihad dengan lisan. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki banyak sekali. Salah satunya adalah nih. Yang paling sangar itu salah satunya adalah namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu dikatakan sangar gara-gara apa? Hasan bin Sabit itu dulu adalah orang yang suka menghujat Nabi. Kemudian berubah menjadi fans beratnya baginda Nabi. Dulunya suka menghujat. Namanya Hasan bin Sabit. Dulunya suka menghujat baginda Nabi. Habis itu menjadi fans berat. Hari ini diceritakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wong-wong zaman biyen niku hebat sekali nih. Ruya an Ibnu Abbas kana yunshidu asy'ra fil masjid wa yastanshidu. Faruya annahu da'a Umar ibni Abi Rabi al-Makhzumi. Diriwayatkan dulu Imam Ibnu Abbas itu mengundang sahabat yang bernama Umar bin Abi Rabi al-Makhzumi. Kemudian sahabat Umar bin Abi Rabi al-Makhzumi ini disuruh membacakan syairan atau qasidah karangannya. Akhirnya dibacakan oleh Umar bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi 90 bait. Dan Sayyidina Imam Ibnu Abbas langsung hafal. Bayang nih, Pak. Diwacane 90 bait langsung Sayyidina Imam Ibnu Abbas itu langsung hafal. Seketika itu juga. Sekali pendengaran langsung hafal 90 bait. Awak dhewe hafalan 10 bait mumet tok. 5 bait sedina mumet ndak ngono lali. Ini Imam Ibnu Abbas dibacakan 90 bait syairan langsung hafal dan langsung dibacakan ulang oleh Imam Ibnu Abbas. Pun kita sekarang kembali ke ceritanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini diriwayatkan bahwa dulu menghujat baginda Nabi, sekarang menjadi sosok yang benar-benar suka memuji, fans berat lah bahasanya, memuji kepada baginda Nabi. Sampai-sampai Hasan itu didoakan sama Kanjeng Nabi bahwa innallaha yu'ayyiduka biruhil qudus. Ayo syairkan apa yang ingin kamu syairkan. Dan perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkanmu dengan malaikat Jibril Ruhil Qudus. Akhirnya sampai-sampai beliau itu mensyairkan salah satu syairan yang bunyinya hajautu Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzalikal jazaa'i fi dzakal jazaa'u. Hajautu Muhammadan fa'ajabtu anhu. Dulu memang pernah aku menghujat baginda Nabi. Hajautu Muhammadan. Dulu aku pernah menghujat baginda Nabi. Tapi fa'ajabtu anhu. Tapi sekarang aku jawab hujatanku yang ada pada zaman dahulu itu. Wa indallahi fi dzakal jazaa'u. Dan aku yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan balasan kepadaku. Saiki aku semuji kepada baginda Nabi, insyaallah di ngapura gampangane ngomong ngono lho. Hajautu Muhammadan barron taqiyya Rasulullah shimatuhul wafa. Aku menghujat kepada baginda Nabi Muhammad dalam keadaan beliau dulu justru merupakan orang yang barron, orang yang baik, taqiyan, orang yang bertakwa, shimatuhul wafa'u, yang memiliki sifat suka menepati janji. Gampang ngomong, beliau sekarang itu mengakui. Kan kalau dalam syairanmu itu kan
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngerikan dikaakan bahwa wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u, bahwa yang namanya orang hebat itu adalah orang yang bahkan musuh saja mengakui kehebatannya. Lek ono wong kok sampai musuh hae lho melok memuji, melok mengakui, berarti itu memang benar-benar musuh yang hebat. Lah baginda Nabi ini ngoten. Sekarang Hasan bin Sabit ini menjadi orang yang memuji kepada kanjeng Nabi. Hajautu Muhammadan barron taqiyya Rasulullah shimatuhul wafa'u. Aku akui memang dulu aku menghujat kepada baginda Nabi, dan aku menghujatnya dalam keadaan Muhammad itu merupakan orang yang baik, orang yang bertakwa, yang menjadi utusan Allah dalam keadaan memiliki sifat yang menepati janji. Fa inna abi wa walidati wa irdi li'irdi Muhammadin minkum waqa'u. Justru sekarang menjadi orang yang menjaga kepada kehormatannya baginda Nabi. Sampai beliau berkata, fa inna abi, maka sesungguhnya bapakku, wa walidati, ibuku, wa irdi, dan harga diriku, li'irdi Muhammadin minkum waqa'u, itu menjadi tameng untuk melindungi harga dirinya Muhammad. Ini dawuhnya Hasan bin Sabit. Sakilat bunyati illam tarauha tushirun naq'amau iduha kada'u yunazi'nal a'innata mus'adatu ala aktafihal asalud dhama'u taldillu jiyaduna muta'attiratu taltomuhunna bil khumrin nisa'u. Nah ini mulai kembali. Fa in a'radtum anna tamarna wa kana al-fathu wa kashafal khita'u wa illa fasbiru li dhirabi yaumin yu'izzullahu fihi man yasha'u. Nah ini wa qala Allah qad arsaltu 'abdan yaqulul haqqu laisa bihi khaf yaqulul haqqu laisa bihi khafa'u wa qala Allah qad sayyartu jundan humul ansaru arradtuhal liqa'u alaqa kulla yaumin min mu'adin sibabun au qitalun au haja'u faman yahju rasulullahi minkum wa yamtahu wa yansuruhu sawa'u. Niki yang paling digaris bawahi. Faman yahju rasulullahi minkum wa yamtahu wa yansuruhu sawa'u. Ada sosok yang dari kalian dulu itu suka menghujat Rasulullah, sekarang malah menjadi orang yang memuji. Dan penghujat dan menjilat ini menjadi orang yang bersatu di dalam satu tubuh. Abangane ngomong, aku iki biyen senengane menghujat baginda Nabi, sekarang menjadi orang yang memuji. Wajib riru Rasulullahi fina, ya, waruhul kudusi laisa lahu khafa'u. Dan yang bisa menguatkan kepada sapa iki jenenge Hasan bin Sabit adalah dikuatkan langsung oleh malaikat Jibril. Ini salah satu illal ladzina amanu wa amilus solihat ay minasyu'ara. Orang-orang yang beriman dan beramal solih dari kalangan para penyair. Nah, dari titik sini tuh rek, ini menunjukkan bahwa wong ku aja geding-geding neman. Wong ku aja geding-geding neman. Engko kadung go weting bakne marang ngono malah justru menjadi orang yang cinta. Padha wong lek demen ya aja demen nomen, nek kadung cinta iku aja kecintaan banget. Kok dikhawatirkan malah menjadi musuh. Mulane ya seperti yang dingendikaken kalian makolahnya para ulama bahwa ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Iiling-ilingan tenanan. Ahbib habibaka haunamma. Ahbib habibaka, cintailah kekasihmu dengan sewajarnya. Kamu perlu tak catat nih apa ya? Iki merupakan konsep kehidupan.
bahwa tak jatuh tak ben ngerti nek seingat saya ini ada di kitab Ihya. Ini penting. Ini cara geding ben gak geding teman-teman, cara benci ku ya aja benci teman-teman. Ngono lho, sedengan wae. Saya tuliskan ya. Habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka iki nggih khotrik arek au iso maca ora asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Ini biasa sing penting iki aja digawe gombal rek lah. Ini biar istilahnya kayak ngono kuwi mang. Kalau Hasan bin Sabit itu kan merupakan orang yang dulu sangat membenci kepada Kanjeng Nabi yang kemudian berubah menjadi orang yang sangat cinta kepada Kanjeng Nabi. Lalu dawuhnya para ulama, habibaka haunamma. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Karena mungkin saja dia akan menjadi musuhmu, orang yang kamu benci di kemudian hari. Wa abghid baghidaka haunamma. Bencilah musuh kamu atau orang yang kamu benci dengan sewajarnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Karena mungkin saja dia akan justru berbalik menjadi kekasihmu di kemudian hari. Lek seneng ya ojo nemen-nemen, lek geting ya ojo nemen-nemen. Sedengan wae. Pon, hari ini ngendika akan ngaten ya. Nah, ini contohnya Hasan bin Sabit. Kita lanjutkan lagi. Wa dzakarullaha katsira, mereka itu berzikir kepada Allah Ta'ala dengan berzikir yang sangat banyak. Ailam yushilhum asyi'ru anidzikri. Para penyair-penyair dari kalangannya orang-orang yang beriman dan beramal solih itu bukanlah orang-orang yang lalai gara-gara syairannya. Orang kok gara-gara nyanyi akhirnya sampai menyebabkan mereka lalai dari Allah Ta'ala. Mboten ya supaya menyair ya menyair, wayai zikiran ya zikiran. Walaupun kalau di dalam kitab taklimnya, kalau sampean masih ingat para ulama-ulama zaman terdahulu kalau sudah capek matlaah maka mereka semua berkata utuni bi diwani syu'ara bidawawini syu'ara, tolong datangkan kepadaku buku-buku diwannya para penyair. Tujuannya apa? Buat refresh. Penting, Pak. Pun wantasaru mim ba'di ma dulimu ay bihujuhim al-kufara mim ba'di ma dulimi ay bihujuhil kufari lahum fi jumlatil mu'minin falaisu madmumina. Ngeri dikatakan dan mereka mendapatkan pertolongan gara-gara setelah mereka dengan cara menghujat kepada orang-orang kafir setelah mereka itu didolimi atas hujatannya orang kafir kepada mereka. Jadi golongannya para mukminin, maka mereka bukanlah orang-orang yang tercela. Wae bersyair, wae bernyanyi, wae salat, wae dikiran. Kalau seperti itu bukanlah orang-orang yang tercela. Normal kayak ngono kuwi, Pak. Allah Ta'ala berkata,
Allah Ta'ala berfirman, kalau Allah Ta'ala la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dzulim faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Dawuhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada tindakan mengeraskan suara dengan ucapan-ucapan buruk kecuali orang-orang yang dizalimi. Maka barang siapa yang dizalimi hendaknya dia membalaskan dengan pembalasan yang sepadan. Kowe dilokno kancamu, kalau secara hukum asal nggih, secara hukum asal boleh untuk mengolok-olokkan dengan pembalasan yang setara. Kowe dilokno kon niku wedhus ngono ya. Bahasa kasaran ngomong ngono ya. Boleh untuk ngilokno ya kon sing wedhus iku oleh. Sing penting aja ngilokno sing luwih parah. Oh kon niku wedhus, oh kon niku asu. Ngilokno luwih elek. Itu enggak boleh. Ini cuma bahas masalah hukum kebolehan membalasnya itu harus setara. Tapi lek kepengin sing luwih apik ya ora usah bales. Ora usah bales ngilokne ya, Pak. Kon terakhir wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin ayyamun qalabi yang qalibun. Dan orang-orang yang zalim, yakni dari para penyair-penyair yang zalim, mereka akan mengetahui tempat kembali mana yang akan benar-benar menjadi tempat kembalinya mereka. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Mereka para penyair-penyair yang zalim akan mengetahui tempat kembali mana yang akan menjadi tempat mereka kembali. Artinya imna syu'ara wa ghairihim, yakni dari tukang syair ataupun yang lainnya ayyamun qalabin ay marji'in yang qalibuna ayyarji'una ba'dal maut, menjadi tempat kembalinya. Ya tentunya mereka sudah tahu bahwa masyiruhum ilan nar, kembalinya mereka, tempat kembalinya adalah ke neraka. Wa aqwahumar ji'in wa asyarrihi, termasuk daripada tempat yang paling seburuk-buruknya tempat kembali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun ngoten mawon kira ya. Pun niki surat Syu'ara sampun mantun. Bejeng berarti mulai surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Surat An-Naml. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Amin.